Pembangunan sumber daya manusia. Mari kita ngobrol penuh inspirasi. Tapi sebelumnya kita dengarkan pidato Bapak Presiden Republik Indonesia. Infrastruktur ini kita kerjakan dan nanti akan terus tetap dilanjutkan. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, ini yang lebih sulit menurut saya, pembangunan sumber daya manusia. Dua hal besar ini akan menjadi sebuah fondasi kokoh bagi kita untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Pembangunan sumber daya manusia di Indonesia saat ini sedang berpacu dengan waktu seiring dengan diberlakukannya kebijakan MEA, Masyarakat Ekonomi Asia atau AEC, Asian Economic Community. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan teknologi informasi secara radikal sangat berpengaruh di semua lini dan saling terkait. Perubahan dari era industri ke era informasi dan era pasca informasi tentu akan berpengaruh juga terhadap bagaimana paradigma kita melihat berbagai persoalan. Percepatan industrialisasi di Indonesia terjadi dalam kurun waktu sekitar 10 sampai 25 tahun terakhir ini. Tekanan pengaruh globalisasi dan pengaruh perubahan teknologi akan menjadikan Indonesia suatu kekuatan baru yang akan mampu melakukan transformasi kegiatan manusia secara konstruktif. Nah, kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas yang makin beragam dengan kualifikasi dan kematangan serta kemampuan yang makin tinggi menuntut proses penyiapan yang lebih berjangka panjang. Oleh karena itu, pengembangan SDM, sumber daya manusia, saat ini jauh lebih penting dari sekedar pengetahuan, jenjang formal pendidikan, dan bidang studi. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa makin sedikit latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan dan semakin banyak pengembangan yang sifatnya sudah lebih menjurus pada pembentukan sikap, kepribadian, dan keterampilan spesifik yang tidak ada dan belum cukup dasar pendidikannya. Proses pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, pembentukan sikap, dan budaya kerja sangat berkaitan dengan kemampuan membangun kompetensi diri seseorang dalam proses kerja dan pengembangan karirnya. Pelatihan atau vocational atau training jauh berbeda dengan pendidikan formal untuk tujuan gelar akademisnya maupun untuk jenjang administratif. Pelatihan mengutamakan pengembangan kompetensi diri seseorang dengan pola kerja dan kesesuaian pribadi serta membentuk kultur kerja yang sesuai. Sebagai contoh, membentuk kebiasaan kerja dengan pola tim akan sangat berbeda dengan pola yang lain. Dan di dunia yang formal, bukan pelatihan di SMK misalnya, itu dilakukan dengan program PKL. Menyiapkan seseorang untuk bertanggung jawab melakukan proses negosiasi akan berbeda dengan kerja rutin yang hanya bisa menunggu petunjuk saja. Baiklah sahabat pintar Indonesia dan Winscriber semua, inilah yang
akan saya sampaikan bahwa kita harus secara kualitas pendidikan didukung dengan pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa Indonesia yang siap kerja. Karena itu proses yang mahal dan panjang serta dengan pola baru dilihat sebagai investasi. Kalau di dunia pendidikan, PKL adalah solusinya. Kalau di luar dunia pendidikan adalah lewat lembaga latihan pengembangan kerja. Sekian dan terima kasih ngopi kali ini. Semoga menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, dan menambah tingkat spiritual kita menjadi manusia yang lebih baik. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia.